Heng, apa kabar? Baik, Siti. Udah lama kita ketemu. Kapan terakhir kita ketemu ya? Ya kayaknya dua minggu yang lalu sih di acara Nana kan. Oh iya, pesta. benar. Ya kesibukan kerja kayaknya kita Ya. sampai lupa waktu. Oke. Sebelum kita mulai cerita pengalamanmu tentang di Belgia, mungkin bisa nggak sih kamu perkenalan dulu nih ya? Kalau aku udah tahu nih kamu siapa, dari mana. Mungkin kamu mau kenalan dulu, memperkenalkan dirimu dulu. Oke, aku Henny, asalku dari Yogyakarta. Terus di Belgia ini sejak tahun 2013. Jadi udah 13 tahun ya. Udah lama banget. Udah lama. Aku masih baru. Masih umur jagung. Berapa lama di sini? Baru 7 tahun. Ya lumayan. Ya udah lumayan sih. Udah 13 tahun di sini, lama banget ya. Kok mungkin bisa cerita nggak sih? Kok kamu bisa nyangkut di Belgia sih? Awal ceritanya kamu ke Belgia. Oke. Jadi dulu aku kerja di Via Via. Itu travel agent punyanya semacam franchise itu dari Belgia. Terus mereka kan punya ada 15 perusahaan di dunia ini. Ada di Maroko, di Meksiko, ya salah satunya di Indonesia gitu. Terus aku kerja jadi guide di sana, dan di situ aku kenal, ya waktu itu dia jadi tamu, dia ikut tour yang kerjasama dengan Via Via. Terus di situ aku kenal yang sekarang jadi suamiku ini ya, Walter ini. Jadi pas kenal, sebenarnya dia ini bukan pacar bule pertamaku sih. Intinya yang pertama dulu pernah 2 tahun juga punya pacar bule tapi kandas. Terus jadi gak ada pikiran apa, maksudnya kayak trauma atau apa ya, maksudnya gak ada niatan. Sebenarnya aku tuh gak pernah niatan punya suami bule atau punya pacar bule, gak pernah ada niatan. Ya ini ngalir aja. Aku lebih ke klik aja. Nah, terus awalnya aku selalu ignore si Walter ini, tapi dia itu yang sangat, ya aku mau telepon setiap hari, terus aku mau punya hubungan yang lebih ini, terus ya aku melihatnya oke, dia serius. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Dan karena ini kan jauh ya, Belgia sama Indonesia, terus perbedaan waktu, dan dia juga berpikir gimana kita itu bisa lebih intens ketemu, lebih intens ya berhubungan gitu. Jadi dia berpikir gimana kalau kamu ke Belgia berkunjung untuk keluargaku. Ya ini sebenarnya kalau di Indonesia agak tabu ya, tapi aku memutuskan oke, karena dia tinggal sama keluarganya kan waktu itu, dan ya menurutku itu ide bagus. Terus aku sempat ke Belgia tadinya untuk 2 bulan, 3 bulan itu. Jadi itu visa, holiday visa. Terus setelah itu kami sama-sama cocok dan oke, ini hubungan yang baik. Dan Walter itu sempat mau ke Indonesia, dia mau kerja di Indonesia. Terus aku pikir kalau dia ke Indonesia, aduh ini apa ya, tantangan besar. Takutnya kalau misalkan, gak tahu, tapi waktu itu aku mikirnya kalau gaji di Indonesia itu gak mencukupi atau gimana, takutnya nanti dia gak bisa pulang. Waktu itu aku pikirannya simple gitu. Jadi oke, kamu yang ke Belgia dan dengan cara ya sebagai pelajar. Jadi waktu itu kami searching di Google mau program apa ini, terus kami dapat short program, exchange program waktu itu, jadi mandiri. Terus 6 bulan tinggal di Belgia, dan itu sponsornya Walter. Ya, karena kalau ada apa PPI apa-apa, aku nggak ngerti
yang Belum dunia paham. itu ya, nggak paham. Kalau untuk kami, jadi ini mandiri ya, full. Mandiri. Terus sebagai sponsornya, terus semua biaya ini itu kami bayar sendiri kayak gitu. Terus ternyata pas aku udah apply visa, itu kan juga harus kirim motivation letter ke si Ian bilang itu di sini KDH tapi itu Karel de Groot Hogeschool, kayaknya Hogeschool, tapi di sini Hogeschool tuh kayak bachelor itu setara dengan bachelor. Dan kamu send motivation letter, kamu dites ini tuh dan lolos terus ke KBRI embassy untuk persyaratan visanya itu, terus akhirnya dapat visanya. Sebenarnya itu juga nggak gampang ya, meskipun mandiri nggak gampang. Ternyata di proses aku udah dapat visa, Walter itu ngelamar aku jadi istri gitu. Dan ya waktu itu kami dalam setahun itu kayak tumpuk-tumpukan gitu. Terus akhirnya kami menikah. Terus aku datang ke Belgia. Sebenarnya datang ke Belgia bukan sebagai istri ya, secara official awalnya, tapi official sebagai student. Begitu. Oh oke. Terus pas prosesnya bikin visa itu berapa lama? Dari mulai kamu apply, kan tadi kamu bilang apply dulu ke universitas ya. Jadi mulai dari kamu apply, persiapan paper, sampai jadi visanya tuh kamu kuliah, itu berapa lama? Kira-kira? Proses mungkin 3 bulanan kali ya. 3 bulan. Kamu bikin di Belgia atau di Indo? Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi aku kirim motivasi letter ini, terus ada wawancara juga live, wawancara gitu. Jadinya kenanya di Indonesia kayaknya jam 2 pagi gitu ya, kalau nggak salah. Aku harus melek wawancara apa, kamu mau ke Belgia, ini kayak gitu. Terus dan mereka kirim kamu diterima itu juga lewat pos sih. Lewat pos. Ya. Gimana perasaanmu waktu itu kamu apply, terus kamu udah wawancara, terus dapat kabar kayak, wah kamu diterima nih, congratulations, we accept you as a student. Aku jujur aja ya, aku tuh nggak yang niatan mau belajar sebenarnya. Jadi lebih ke akhirnya aku bisa ke Belgia. Ya lebih deket sama pacar gitu aja sih waktu itu. Terus apa yang kamu bayangkan waktu itu? Kan kamu kesini dulu cuma 3 bulan, kayak ya itu kan sebagai turis. Tapi pas kamu pindah ke sini bener-bener yang aku mau pindah ke sini. Kamu ada bayangan nggak sih? Kayak wah Belgia ini bakalan kayak gimana ya? Bakalan beda sama Indonesia. Karena mungkin aku sudah sebelumnya 3 bulan itu ya holiday. Dan waktu itu kan tinggal sama keluarganya Walter. Mereka itu tinggal di desa gitu. Jadi pas aku datang ke sini yang kedua, tapi udah jadi istri ya itu. Walter juga mikir kayaknya nggak bisa tinggal di desa gitu. Jadi untuk Henny, untuk pendatang orang luar, baiknya tinggal di kota. Karena kalau tinggal di kota itu ada lebih terbuka kesempatan untuk banyak hal. Kayak belajar Belanda, terus training ini itu. Ya, menurutku di desa lebih susah untuk diakses untuk pendatang baru sih. Jadi sebelum aku datang ke sini, Walter itu sama aku udah saling mempersiapkan itu loh. Kayaknya apa yang pas itu sih. Dan aku udah nggak surprise. Ternyata memang di Belgia ini orang nggak pakai bahasa Inggris ya, tapi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Ya, jadi ya ada untungnya sih 3 bulan yang sebelumnya liburan itu jadi ada gambaran. Kamu udah mempersiapkan antisipasinya bakalan bagaimana gitu. Terus pas kamu belajar bahasa Belanda atau sama adaptasi, gampang nggak sih? Gimana sih cara kamu menghadapi kayak ya pasti ada struggle-nya kan? Nah, jadi setengah tahun pertama karena aku sekolah di international school ya, aku tuh nggak ngerasain itu kan. Ya karena
exchange program itu dari student yang lain kan dari Finland, dari negara di Eropa, dan kami pasti pakai bahasa Inggris kan. Jadi aku nggak ngerasain. Cuman setelah mereka pulang, ya I feel so lonely ya. Nggak punya teman, nggak ada teman Indonesia juga. Dan aku tuh orangnya juga picky, nggak gampang langsung percaya sama orang, kecuali misal dikenalin orang. Tadi kamu kan bilang bahwa kamu aja kaget kalau di sini tuh harus belajar bahasa Belanda kan, yang notabene orang-orang sekitarmu waktu kamu exchange student itu pakai bahasa Inggris, kamu feeling lonely. Nah, otomatis kamu harus adaptasi dan itu struggle banget buat kamu. Cara menghadapi ke-strugglean ini, ke-lonelyan ini gimana caranya? Oke, pertama aku mau cerita juga ya ke teman-teman di Indonesia. Kalau Belgia itu ternyata punya 3 official language ya. Jadi Belanda, ada Perancis, sama Jerman. Jerman nggak begitu banyak digunakan sih, tapi yang lebih banyak itu Belanda sama Perancis. Bahasa Inggris sebenarnya nggak terlalu yang penting, kecuali kamu kerja di international company gitu ya. Struggle di sini tadi aku bilang 6 bulan selesai sekolah, ya aku pingin cari duit dong, ya kan. Ternyata cari duit di sini susah karena orang itu melihat aku kayak bodoh karena aku nggak bisa bahasa mereka, gitu. Jadi aku mencoba nyari. Jadi backgroundku di Indonesia itu kan PR ya, public relation, dan PR itu kan komunikasi, ngomong ini itu ya harus menguasai Belanda dengan yang sangat yang harus bagus. Perancis juga, jadi nggak boleh broken karena broken language, nggak bisa itu. Jadi aku udah mikir kayaknya kalau kerja masih di dunia PR itu impossible itu, nggak bisa. Aku harus belajar, ya bisa mungkin kalau aku harus belajar bahasa itu. Aku merasa kayak capek, belajar lagi. Dan aku memutuskan sama suamiku waktu itu, udahlah aku yang penting dapat kerja aja, udah seneng gitu. Jadi ya yang pertama aku lakukan ya itu harus belajar bahasa Belanda, dan waktu itu sekitar 2 tahunan gitu belajar bahasa Belanda. Dan ada cerita yang menarik karena 2 tahun itu jadi aku tuh tipe cewek yang gak suka minta-minta duit kan. Dan ya Walter juga biasanya ngasih duit aku itu, kamu butuh apa, mau kemana, dikasih gitu. Kalau nggak bilang, nggak ini, ya nggak bakal dikasih gitu. Tapi ya kan biasa kerja di Indonesia terus nggak pegang duit. Dan aku tuh sebelum ke sini, ke Belgia itu uangku yang di Indonesia kan aku tuker ke euro itu ya, itu udah menipis, habis kan. Jadi karena aku malu minta duit gitu, maksudnya minta duit lebih, aku kepikiran untuk kerja aja gitu. Dan aku melamar kerja di restoran Jepang gitu. Aku bilang, halo, aku nggak bisa bahasa Belanda, aku bisa kerja di sini nggak gitu. Terus, oh ya bisa. Nah itu tuh ternyata kerja gelap ya. Dan aku sebagai orang Indonesia kan ya kayak gitu mana ngerti. Karena di Indonesia kita kadang malah misal mau ngelamar kerja juga dibawa temen gitu kan. Kadang, oh di sana butuh orang nih. Oh ya oke, udah masuk kerja aja. Nah aku juga kayak di sini gitu aja. Terus aku pulang, itu waktu itu aku masih belajar bahasa Belanda ya. Dan aku pulang, aku bilang ke Walter, ya aku dapat kerja. Dia yang, hah? Apa? Ya aku ini. Nah, terus dia menjelaskan kalau itu tuh kerja gelap, kamu nggak ada kontrak, nggak ada ini. Oke, kerja gelap. So, aku masih belum begitu paham. Efeknya tuh apa gitu loh di sini gitu. Terus ya, dan setelah 2 bulan, 3 bulan, dokter bilang kamu harus stop. Ternyata
di sini memang kalau kamu ketahuan kerja gelap, itu di dua-duanya akunya nanti kena denda. Dan yang mempekerjakan aku juga kena denda, gitu. Jadi kalau kamu mau kerja harus ini ya, pakai kontrak gini-gini gitu. Jadi ya cukup menarik sih waktu itu. Jadi aku fokus ke bahasa Belanda, terus aku harus tanya diriku sendiri, aku tuh mau apa, aku bisa apa. Karena aku memang dari dulu tuh suka dengan kerja. Aku tuh maunya kerja gitu. Terus jadi di Belgia itu kami cari knelpunberoep. Apa itu knelpunberoep? Pekerjaan yang banyak dicari di Belgia. Jadi yang emang lebih dibutuhkan. Ya, lebih banyak dibutuhkan. Jadi ya struggle pertama ya bahasa itu, terus yang kedua aku tuh kayak mencari jati diri. Apa yang bisa aku tawarkan di Belgia ini? Dan ya awalnya aku mencoba banyak sekali pekerjaan ya. Aku menjadi verkoopster. Apa ya verkoopster? SPG kali ya. SPG aja di sini juga harus ada training ya. Sebenarnya kalau di kita itu bukan training ya. Tapi lebih ke bahasanya. Ya kayak gitu. Terus aku pernah kerja di Uniqlo. Itu kerja nggak gelap ya, dapat kontrak. Terus aku nggak cocok, kayaknya bukan untuk aku ini. Terus habis itu aku coba training untuk take care anak. Oh my god, ya aku suka anak. Cuman kalau setiap hari dengan suara anak kecil ini nightmare dan stres ya. Dan untungnya di training itu training teori dan juga ada stase internship ya. Internship magang. Jadi tahu dunia kerjanya nanti akan seperti apa gitu. Jadi buat aku ya, gila ya. Terus pernah juga coba ya macem-macem training, dan aku lebih cocok memang di sektor sosial ya. Karena sektor sosial itu kan kita nggak dikejar kamu harus bisa menjual barang segini enggak. Jadi aku cocok di situ, dan ya sampai sekarang aku kerja di sektor sosial sih. Jadi struggle-mu itu lebih ke bahasa sama nyari kerja. Nyari kerja pun nggak begitu mudah, karena di sini harus skillmu apa. Nggak, orang-orang kan mikir pindah ke Belgia nyari kerja gampang. Padahal aslinya nggak begitu gampang kan. Ribet banget, ruwet. Iya, karena ya nyari kerja itu di sini menurut aku ya tantangan kita. Kalau kita belajar sesuatu yang baru itu kita nggak cuma belajar hal itu yang baru itu, tapi juga otak kita kayak dua kali double berusaha itu loh. Karena bahasa plus budaya juga udah beda. Ya, budayanya beda, terus belajar hal itu sendiri. Jadi kalau orang sini ya tinggal belajar aja. Kalau kita kan double belajar itu loh. Terus Belanda itu juga bahasa keempatku ya jadinya ya. Itu ya nggak gampang. Jadi menembus dunia kerja di sini itu memang susah sekali, karena butuh effort. Saingan kita ya natif ya, orang Belgia asli, dan juga orang-orang seperti kita, pendatang yang mau kerja di sini. Ya sih bener. Ya. Dan kamu udah cerita tentang pengalaman, maksudnya udah cerita banyak pengalaman nih. Ada nggak sih satu pengalaman yang bikin kamu kaget, kayak terus bikin kamu tuh kayak culture shock? Ih, kok gini ya? Ya aku udah 13 tahun ya secara di sini. Itu culture shock itu mungkin terjadi di tahun di awal-awal ya sampai 3-4 gitu. Pertama itu cuaca ya. Karena aku pas pertama kali datang ke sini itu banyak salju kan. Nah, aku tuh dari pesawat lihatnya, putih semua. Aku akan di Alaska atau di mana ini kok
karena semuanya ketutup salju dan nggak ada orang di jalan. Jadi beneran kalau di Indonesia kan kita kebiasaan rame. Di jalan tol aja juga ada gitu loh orang seliweran gitu. Kalau di sini beneran nggak ada orang, semuanya itu masuk di rumah. Jadi aku tuh ketakutan kayak mana orang Belgianya gitu. Ya itu shocknya. Oh ternyata kalau musim dingin winter itu emang orang maunya Jarang di rumah keluar. aja gitu. Mereka keluar itu kalau butuh. Jadi kalau harus belanja ke sekolah. Jadi karena emang kebutuhan. Nggak asal keluar aja itu sih. Terus karena kita dari negara tropis ya, secara 37 derajat ini. Dan waktu itu aku kesini itu -1 apa 2 itu. Jadi beneran aku harus pakai baju 4 berlapis-lapis itu. Ya water cuman pakai hem, terus jaket jas. Kalau aku harus beneran double gitu. Itu sih. Jadi cuaca. Terus kedua makanan. Karena makanan yang banyak gampang dijumpai di Indonesia itu ternyata yang bikin aku culture shock kayak bakso, mie ayam, terus mie goreng yang di jalanan gitu. Itu bikin culture shock karena di sana kan kalau kita lapar ya udah beli bakso aja gitu. Di sini nggak ada. Jadi kangen bakso aku itu. Terus apalagi ya cuaca, terus teman juga. Karena ya awal-awal nggak punya banyak teman ya, jadi ya biasa cerewet di Indonesia ngobrol sana sini gitu. Itu sih culture shock. Terus juga apa-apa harus bikin janji kan di sini, nggak bisa asal datang aja. Meskipun sama keluarga pun juga harus bikin janji gitu. Itu sih culture shock ya. Tapi itu dulu ya, sekarang sudah terbiasa. Cuma winter aja yang masih susah. Masih belum adaptasi. Iya. Kalau dingin itu beneran aku pikir ternyata cuman kita sebagai pendatang yang dari tropis itu. Tapi ternyata aku sekarang punya banyak kolega orang asli Belgia kan. Jadi kalau ngobrol tanya-tanya ya mereka sendiri pun di winter itu juga susah. Iya, dan aku kerja di sektor sosial untuk para orang tua manula. Banyak juga yang meninggal karena winter ya. Sakit ini terus meninggal. Ya, ada faktor umur juga sih. Terus kamu udah 13 tahun nih di sini. Kamu bisa nggak sih bukan membandingkan sih, kayak merasakan perbedaannya kehidupan sehari-harimu di Indonesia sama di Belgia? Ini tuh di luar kamu punya anak ya. Aku tahu kamu punya anak, tapi di luar itu. Oke. Aku nggak bisa bilang Belgia itu lebih baik dari Indonesia atau Indonesia lebih baik. Jadi dua-duanya itu ada plus minusnya yang aku rasakan ya. Beberapa hal yang aku suka di sini itu privacy itu sangat terjaga gitu. Contoh ya, kayak karena aku tuh datang ke sini sekitar umur 24 gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan nggak tahu ya, ini menurut aku aja sih, kayaknya udah pantas dibuahi itu, punya anak ya. Tapi ya aku sama Walter kan memutuskan, ya kamu belajar Belanda dulu, terus nyari pekerjaan, apa yang bisa kamu lakukan di sini, maksudnya bikin kamu integrasi settle, dulu mungkin. Ya settle. Nah, jadi ya itu proses memang sekitar 5 tahun gitu. Jadi kami memutuskan untuk punya anak ditunda gitu kan. Kalau semuanya udah settle. Kalau di sini kan misalkan orang nggak akan nanya, kalian kok belum punya anak, kalian ini nggak ada. Jadi yang kayak gitu itu aku seneng di sini di Belgia ini. Orang terserah mau memutuskan kamu pengen apa, atau kamu mau nggak punya anak atau gimana, terserah. Cuman kalau di Indonesia kan privacy itu ya menurutku itu
urusan orang gitu, mau punya anak sekarang atau besok atau ya. Tapi kalau di Indonesia ya aku pulang, aku mudik gitu pasti akan ditanya mana anaknya, ya kan? Kok nggak hamil-hamil? Terus minum jamu itu loh sudah muncul, aduh. Ya biar apa? Biar apa minum jamu sudah Ya, muncul? biar suaminya Subur. kuat. Aku pikir biar subur. Ya itu sih perbedaan ya. Terus apa ya, privacy. Oke, ya mungkin karena di sini apa-apa itu ada asuransi. Jadi kamu sakit, kalau kamu tinggal legal di Belgia, kan semua orang itu pasti itu wajib itu punya wajib. asuransi ya. Jadi kamu sakit, kamu ini ya udah kamu ke dokter Ada aja. asuransi. Kadang itu yang bikin aku sedih. Kalau di Indonesia kan teman itu, oh Henny kamu sakit ya, mereka mampir, mereka nengok kayak gitu. Kalau di sini nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Ya mungkin karena aku orang Indonesia kayak terbiasa dapat perhatian gitu ya. Terus ya di sini beneran orang Harus tuh lebih mandiri. mandiri, ya lebih mandiri. Semua mandiri, mau sakit mau apa harus. Kayaknya nggak boleh sakit ya kalau di sini. Iya, iya. Karena Sakit kasarnya pun nggak boleh sakit. belanja apa ya harus belanja sendiri Masak kan. harus sendiri, tetap aja sama. Terus ya soal makan juga. Kalau di Indonesia kan murah ya itu, makan bakso, makan bakmi, apa gitu. Kalau di sini makan di luar itu jadinya jatuhnya lebih mahal. Karena ya memang bayar pajak itu kali ya. Bayar pajak. Jadi katakanlah ya kalau makan di luar berdua, oke, ini aneh ya kalau kita ngomongin comfort uang. Di currency. Tapi aku bayanginnya aja rupiah, misalkan kamu masak sendiri, katakan bisa habis 20.000 itu ya. Beli sayur ini, proteinnya, I don't know, maybe 30.000 sekarang. Tapi kalau kamu di restoran itu bisa jadi 200.000. Jadi perbandingannya itu beneran Gapnya gede banget. gede banget. Makanya orang sini lebih ya akhirnya makan di luar itu beneran jadi kayak hal spesial. Spesial. Kecuali kamu makan roti aja, beli roti orang sini apa nyebutnya bagel atau beleh de brood, I don't know kalau bahasa Indonesianya roti isi Roti kali isi. ya. Jadi roti itu yang murah. Kalau yang dimasak-masak yang panas ya itu mahal. Sih. Kamu kan sekarang udah sedang menjalani 3 peran nih. Sebagai istri, ibu, dan pekerja. Bagi dong pengalaman kamu di Belgia itu, bagaimana sih menjalani 3 peran ini sekaligus? Aku pikir ya kalau di Belgia itu sorry, ini agak bukan melenceng tapi agak nyambung dikit. Aku juga pikir kenapa aku mau kerja itu juga karena biar aku tuh keluar rumah, integrasi, aku ketemu orang. Karena di sini kalau kamu nggak kerja, kamu di rumah ya akhirnya kehidupanmu tuh kayak lebih limit gitu, cuma di rumah aja belanja. Jadi dengan bekerja aku juga ketemu orang, aku kenal sama orang Belgia juga. Itu sih. Ya, later on aku juga belajar kalau di sini kamu kerja itu kamu juga menabung uang untuk pensiun kamu kan di hari tua. Menurutku banyak benefitnya kerja di sini gitu. Dan bagusnya di Belgia itu kalau kamu mau kerja dan punya anak itu bisa gitu, bisa seimbang. Jadi kamu nyari kerja yang shift-nya itu bisa diatur dengan jadwal anak. Dan misalkan, jadi sekolah anakku kan 2 ini ya. Alicia umur 7,5 tahun, Elena umur 5 tahun. Mereka Elena itu di TK dan Alicia di SD, tapi mereka satu sekolah. Dan di sini ada namanya daycare kali ya, daycare sebelum dan setelah sekolah.
Jadi sekolah itu mulai jam 8.30 sampai jam setengah 4. Di daycare itu mulai jam 7 dan sampai jam 6 malam. Jadi misalkan aku kerja jam 8 gitu, aku bisa antri nih anak di daycare dulu. Jadi cuma sejam gitu. Terus nanti misal aku nggak bisa jemput, ya mereka bisa di daycare itu sampai jam 6 malam ya. Tapi harus tepat juga karena di sini sangat strict ya. Misal jam 6 nggak dijemput, kalau mereka baik, mereka akan telepon kamu, mereka akan nunggu. Tapi ya ada juga yang strict, mereka juga bisa nelpon polisi karena nggak ada anak-anak belum dijemput ini, gitu sih. Jadi kamu pas ngelamar kerja itu kamu bilang aku punya anak ini, mereka juga negosiasi. Kira-kira kalau kamu shift malam bisa nggak? Soalnya ada juga yang shift malam oke, karena suaminya kerja siang gitu. Jadi untuk aku Belgia ini suportif gitu untuk sebagai wanita kalau mau punya karir dan punya anak itu bisa seimbang gitu. Seimbang. Dan aku memilih kerja part time di sini itu kerja full time rata-rata ya 38 jam seminggu ya Sid ya. Atau 5 kali gitu, 5 kali kerja dalam 7 minggu ya. Nah, aku lebih nyari kerja itu part time, jadi biar sehari 2 hari ekstra di rumah itu ya untuk anak-anak. Ya hari Rabu biasanya anak-anak pulang setengah hari kan, jadi buat anak-anak. Terus untuk belanja, terus untuk ya bersihin rumah ini itu. Nanti ada yang bilang, kenapa bersihin rumah? Kenapa nggak ada pembantu ini? Aku mau cerita juga di Belgia ini model kayak pembantu jaga anak neni itu beda banget dengan di Indonesia ya. Dan itu profesi di sini tuh profesi. Gak ada orang pembantu ikut kamu tinggal di rumah kamu seharian. Yang ya mungkin itu kayak di daerah Arab modelnya kayak gitu ya. Kalau di sini bisa kamu menggaji orang untuk bersih-bersih di rumahmu itu per jam. Jadi per jam dibayar. Katakan mungkin 15 euro itu, dan biasanya ya 2 jam, 4 jam ya udah mereka pulang. Itu karir buat mereka kan? Ya itu memang karir mereka. Dan ya buat aku sama suamiku, orang aku kerja nggak full time dan ya itu juga membayar orang. Aku bisa melakukan sendiri untuk ngirit ongkos ya, jadi ya aku kerjakan aja sendiri. Kami nggak punya pembantu gitu. Nah, oke lah, kamu kan punya hamil di sini, melahirkan anak di sini, beda banget. Maksudnya pasti beda kan? Kayak aku melahirkan anak-anakku di Indonesia. Aku ada bantuan entah itu dari adekku, entah itu dari tetehku, dari ibuku. Kadang-kadang tetanggaku yang mau jaga. Kayak tertolong banget. Gimana kalau tentang di sini? Nah itu di sini kalau mau punya anak itu beneran itu planning lah dengan matang ya. Jadi kamu mau punya anak berapa? 1 apa 2? Gimana dengan keuangan? Gimana nanti dengan edukasi anak ini itu? Terus pekerjaanmu itu apa bisa menjamin? Maksudku ya kayak tadi aku udah sebut shift-shiftannya gimana gitu. Terus apa ada bantuan? Di kasus kami beruntung orang tuanya Walter itu mereka welcome dengan anak kami. Soalnya aku ada punya teman ya. Jadi orang tuanya maksudnya oma opanya ya. Jadi bilang, oh kalian mau punya anak ini ya, kami nggak akan bantu. Jadi ya jangan harap kalau misal mereka sini aku mau take care anakmu sehari gitu. Itu ketika mereka willing aja, ketika mereka mau. Ketika mereka nggak mau, aku nggak mau loh, itu urusan kalian semuanya. Yaitu di sini that is okay, itu hak masing-masing orang. Cuman kalau di kasus kami, orang tuanya Walter itu kayak sekarang tiap kali liburan
malah meminta gimana kalau anak-anak kalian liburan seminggu di tempat kami, kayak gitu. Jadi menurutku itu lumayan membantu kami gitu loh, membantu nggak kasih anak-anak juga di penitipan kan bayar, dan kami juga akhirnya punya me time gitu. Itu ya, itu perbedaan di Indonesia sama di sini. Kalau di Indonesia kan otomatis gotong royong gitu ya. Misal kamu pergi kemana, ya anakmu di rumah dijagain tetangga, ada yang bantuin gitu ya. Kalau di sini apa-apa mandiri sih Sid ya. Jadi dari aku hamil waktu itu masih 9 bulan gitu, aku harus belanja, ya udah aku nyetir aja gitu belanja. Terus mandiri ya, terus ya lahiran di sini punya hak 3 hari di rumah sakit ya, stay di 3 hari aja? Iya 3 hari. Oh ya Allah, cepet habis banget. 3 hari pulang, dan orang sini juga respect ya, jadi aku bilang ke orang-orang yang anak pertama ya, itu bilang maaf aku welcome-nya dikunjungi setelah 2 bulan gitu. Ya orang sini gak apa-apa, respect aja. Jadi ada senengnya di sini tuh beneran orang tuh sangat menghargai privacy. Kan kalau di Indonesia aku dengar habis lahiran langsung mau netein gitu, orang dateng, orang ini itu kan bisa ya oke, sosial ya, tapi nggak bagus juga sih menurutku. Terus pada lihat anaknya, pada bayi habis lahir itu kan masih yang masih rentan ya, terus dicium di ini. Kalau di sini orang mau cium itu juga minta izin ya. Gitu. Boleh nggak, harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu kayak gitu. Hygiene-nya dijaga. Terus alat-alat di sini juga sangat membantu untuk punya anak. Jadi misal kayak kamu punya rumah 2 lantai gitu, ada heknya itu apa sih ya? Jadi kayak pagar gitu, pagar biar mengunci, biar bocah kalau udah bisa berangkang gitu, nggak jatuh, nggak bisa naik gitu, ya kan? Jadi banyak hal yang safety untuk anak itu bagus gitu loh di sini. Safety untuk bocah itu yang berbahaya. Jadi ya misal aku masak atau apa, aku tuh masih bisa gitu loh ninggalin anakku, nggak harus aku jagain terus diliatin, gitu. Ya mandiri tapi tanggung jawab gitu ya. Ya sih benar. Selama 13 tahun di sini ada nggak sih momen yang paling berat banget buat kamu? Momen paling berat itu pas bapakku meninggal. Jadi waktu itu corona dan kebetulan baru banget ya. 2021 ya bapakku meninggal itu. Kan ya pas corona dan bapak sakit jantung kan. Pas dikasih tahu bapak sakit jantung itu kan ya kita sebagai anak pikirannya kan udah yang macem-macem gitu ya. Terus ternyata bapakku semakin menurun, sempat masuk rumah sakit. Dan kondisiku waktu itu habis lahiran anak kedua. Jadi hormonku juga yang masih belum bagus gitu. Terus posisinya aku udah pesen tiket, aku mau pulang gitu. Dan bapakku tahu kalau aku mau pulang, karena aku tuh ada feeling kayaknya bapakku tuh ini kok sering masuk rumah sakit gitu ya. Terus ternyata corona itu pas lagi tinggi-tingginya itu kan. Jadi beneran aturan yang ketat, kalau masuk ke Indonesia harus karantina 2 minggu lah ini kayak gitu. Terus pas kasusku sebenarnya waktu itu di-cancel. Jadi flightku tuh di-cancel. Jadi aku yang oh my god, gak bisa pulang gitu kan. Terus akhirnya Indonesia udah maksudnya corona udah lumayan agak nggak yang peaknya tuh tinggi, udah mulai open. Dan aku udah beli tiket lagi, itu mau pulang. Terus bapakku tahu kalau aku mau pulang. Dan ternyata bapak bulan Desember tanggal
kalau di Indonesia 26 Desember, kalau di sini 25 Desember ya. Itu habis aku pulang kerja. Jadi aku dikabarin sama masku kalau ya ini Bapak masuk IGD. Terus masku bilang aku pulang mau mandi dulu gitu. Tapi nggak tahu, kayak perasaanku udah nggak enak gitu. Dan aku makan, terus masku ditelepon masku lagi dan bilang kalau Bapak udah nggak ada. Dan itu ya itu momen paling berat aku di Belgia ya. Jadi aku beneran yang ya apa sih orang bilang burnout kali ya, beneran yang down sedown-downnya itu. Karena ya sorry ini agak susah ya pertanyaan. Ya mungkin kita sebagai anak, aku sebagai anak itu kan I know resiko punya suami bule. Let's say don't say bule. Maksudku bukan dari Indonesia gitu. Itu kan kalau ada apa-apa dengan orang tua kita nggak akan bisa segera pulang, gitu kan. Itu yang ketakutanku pastinya ya. Cuman kan bayanganku sebagai anak ya, bapakku tuh meninggal ya nanti kalau udah tua gitu, umur 80 udah simbah-simbah sekali gitu loh. Nggak ada bayangan 60 sakit, dan ini kan sakitnya yang cepat gitu, 1,5 tahun terus meninggal gitu. Jadi itu bikin aku yang shock banget gitu loh. Bayanganku, Pak, beliau udah pernah ke Belgia ya sekali. Dan bayanganku kan aku masih pengen beliau kesini lagi, kita kemana, liburan keluarga, ini melihat anakku besar. Jadi ekspektasiku yang tinggi, aku mau melihat bapakku menua gitu bareng ibuku. Ya ternyata bapak meninggal, itu yang terberat. Dan sekarang ibu juga sendiri. Ya semoga ibuku sehat selalu aja lah. Amin, panjang umur. Panjang umur. Terus ini kan berat banget ya. Aku tuh berbelasungkawa. Cara kamu menghadapi pas momen berat itu dengan cara apa? Apa kamu ngobrol dengan teman dekatmu, suamimu, atau mungkin kamu telepon tiap hari ke ibumu atau kakakmu? Yang terjadi waktu itu, ini juga efeknya ternyata di pernikahan kami. Karena aku tuh down dan suami juga nggak tahu waktu itu sebenarnya tuh aku sakit mental ya. Jadi aku tuh bawaannya marah-marah dan aku sampai mengucapkan cerai kan. Aku mau cerai, aku mau pulang ke Indonesia gitu. Karena aku tinggal di sini, jadi aku nggak bisa ketemu bapakku, dan aku kayak takut kehilangan ibuku juga. Jadi aku bilang aku mau cerai. Terus nggak bisa lihat clear, aku punya 2 anak, harus aku take care ini. Aku nggak bisa mikir itu. Jadi sempat suamiku juga kayak kewalahan dan oke, kalau mau cerai kita cerai gitu kan. Dan aku bersyukur di sini aku punya teman-teman yang sangat suportif, sangat membantu aku. Aku punya teman yang bisa sampai menyentuh hatiku waktu itu. Jadi dia bilang, Henny, kamu merasa gagal sebagai anak, tapi peran kamu itu juga sebagai istri. Kamu juga masih punya ibu, kamu punya anak, kamu punya teman, kamu juga kerja. Jadi kamu tuh peranmu banyak. Dan ya it's okay. Ada ya. Jadi aku beruntung punya teman dia, karena yang lain itu nggak mempan di aku. Bilang ikhlasin, doain ini, jangan nangis. Menurutku aneh. Ada orang pengen nangis, di stop. Dan posisinya aku belum bisa ikhlasin. Itu kayaknya ikhlas itu butuh waktu gitu loh. Jadi waktu itu kayak aku menyadarkan aku, oh iya aku punya anak ya. Iya sih, jadi kayak penerimaan sih. Oke, kenapa yang bikin aku sedih? Aku tuh memang merasa gagal. Ya udah, memang aku gagal. Gimana lagi? Tapi aku ada anak, ada ini. Terus
Untungnya corona udah selesai, aku pulang ke Indonesia dan aku ke makam bapak. Itu yang bikin aku ini sih lebih lebih tenang gitu, lebih ikhlas. Terus masku juga cerita kalau di hari akhirnya itu, jadi bapakku udah kayak nafasnya udah engap-engap gitu kan. Terus masku pegang tangannya bapakku, bapak gitu. Jadi di akhir itu, oh ternyata bapak nggak sendiri, ada masku. Jadi ya I'm happy gitu, dia nggak sendiri aja pas di akhir. Gitu sih. Seru banget tahu ngobrol, banyak pengalaman, banyak yang diceritain. Aku juga banyak belajar. Ngomong-ngomong, ada nggak sih tips buat ya teman-teman di sana yang mungkin sekarang sedang berpacaran sama orang luar, terus mau ke jenjang yang lebih serius, mungkin kamu bisa ngasih tipsnya atau pengalaman kamu bisa diceritain ke mereka. Ya, pertama, aku nyebutnya bule aja ya. Ya, sebenarnya ada India, ini kan semuanya dari negara luar negeri gitu. Yang perlu diingat itu kalau sama bule itu pertama itu bukan jalan pintas untuk kaya. Ya sebenarnya sama aja, mau di Indonesia mau di luar negeri, orang punya profesi kan juga macam-macam. Jadi ya sama, kalau profesi ini akan punya income berapa, ini ya sama di negara luar pun juga nggak semua orang itu kaya. Soalnya ini menurut aku sih, menurut aku, pengalamanku, orang itu pikirnya kalau wah bojone bule gue mesti sugih kayak gitu kan. Kaya itu ya tergantung, terkesan kaya sebenarnya karena perbedaan mata uang, ya kan. Bukan kaya ya, tapi lebih ke orang bisa memanage uang untuk liburan, untuk kebutuhan sehari-hari ini dan itu. Jadi nggak semua bule itu juga kaya, sama aja profesinya apa, income-nya berapa, kurang lebih ya sama dengan di Indonesia. Itu pertama. Terus kedua, sebelum nikah dengan bule, aku mungkin ngomong ini lebih cenderung ke kulit putih kali ya, kayak bule Amerika, Australia, Eropa gitu. Sebelum menikah dengan bule, itu perlu diomongkan juga tentang pandangan ke depan religi. Is it okay kamu masih Muslim atau gimana atau dia Muslim, itu juga perlu dibicarakan ya, karena kesehariannya kan praktek, misal kamu masih melakukan, aku bilang di sini, ritual agamamu dan beda agama itu gimana, itu ya. Terus yang ketiga, soal kayak ya masa depan, kayak pembagian harta. Ya di Indonesia ini kayaknya masih jarang ya ngomongin pembagian harta. Kalau di sini itu biasa sekali. Apa aku bayar 50-50 atau aku bayar 20%, kamu 70% atau gimana? Itu sebagai orang Indonesia itu mesti open. Jangan berpikir kayak di Indonesia yang ya gono gini dong, gono gini. Beberapa bule ada juga yang merasa kamu kan nggak kerja, jadi ya kalau aku beli rumah kamu juga nggak aku masukin ke nama di rumah itu gitu, kecuali kamu kontribusi, kamu bisanya 20%, ya udah kamu juga 20% masuk nama di rumah. Kayak gitu tuh bule udah biasa. Jadi jangan berpikir juga yang kayak di Indonesia gono gini, apa-apa dibagi dua. Yang cewek nggak kerja, ya semua gono gini. Kayak gitu. Jadi dengan bule itu semuanya harus dipikirin masa-masa ya. Dan juga benar, sebelum kamu pergi ke negara tersebut, kamu research dulu juga bahasanya apa, terus kehidupannya seperti apa. Ya pasti banyak surprise sih nanti ke kesananya, tapi paling enggak kalau sudah ada gambaran gitu sih.
Oke. Good luck. Nah, sebelum kita ya udah closing, mungkin bagi kalian yang mau nanya-nanya atau mau nanya tips, entah mau nanya apa aja, mau hubungin Mbak Heni, silahkan. Aku Nanti welcome sih. di deskripsi akan aku cantumin IG dia. Jadi tanya sendiri aja ke mbaknya. Terserah mau nanya apa aja, tapi dia bukan biro jodoh. Jadi jangan tanya, please jangan tanya, cariin jodoh. Cariin boleh. Please. Atau ya juga misal aku sangat lelet jawabnya, I'm sorry karena ya aku juga punya anak kerja ini. Tapi kalau aku ada waktu, insya Pasti Allah lah dia balas aku sama baca. dia. Oke, Oke, tepuk tangan makasih. dong.